Sebagai bagian dari karunia Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpuk hartanya, akan tetapi menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah. Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini, kita bisa menemukan banyak sekali pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, baik di real asset maupun finansial asset. Melalui aset real, kita bisa membeli rumah, tanah, emas batangan, dan aset berwujud lainnya. Pilihan lain yang tersedia yaitu finansial asset, baik melalui pasar modal maupun pasar uang. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Tujuan pengeluaran investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Istilah investasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu investment. Kata dasar invest dalam investment memiliki makna menanam. Dalam konteks hukum ekonomi, investasi merujuk pada tindakan menanam modal, biasanya dalam jangka waktu yang panjang, untuk tujuan seperti membeli aset tetap, saham, atau surat berharga lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Investasi juga mencakup penyertaan modal atau dana dalam usaha yang direncanakan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam kamus ekonomi yang komprehensif, investasi didefinisikan sebagai pertukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau aset tidak bergerak, yang dimaksudkan untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu agar mendapatkan hasil pendapatan. Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi dalam aset finansial, dilakukan di pasar keuangan dan mencakup sertifikat deposito, surat dagang, surat berharga pasar uang atau SBPU dan lainnya. Investasi juga bisa berlangsung di pasar modal, seperti saham dan obligasi. Sementara itu, investasi dalam aset real dapat dilakukan dengan cara membeli aset yang produktif, mendirikan pabrik, membuka usaha pertambangan, perkebunan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, setiap muslim sangat dianjurkan untuk berinvestasi, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat di atas yang menggambarkan pengetahuan dan ketelitian Allah terhadap berbagai aspek juga memiliki hubungan dengan konsep investasi syariah dalam beberapa aspek. 1. Ketidaktahuan manusia tentang masa depan. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Hal ini mencerminkan pentingnya berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi. Investor, termasuk yang berinvestasi secara syariah, harus menyadari bahwa masa depan investasi tidak dapat diprediksi dengan pasti, dan oleh karena itu, mereka harus melakukan investasi dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang baik. 2. Ketelitian Allah dalam pengetahuan. Ayat tersebut juga menekankan ketelitian Allah dalam pengetahuan. Ini mencerminkan prinsip ketelitian dan keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam investasi syariah. Investasi harus dilakukan dengan integritas dan transparansi, dengan penerapan prinsip-prinsip etika yang ketat sejalan dengan nilai-nilai Islam. 3. Kendali Allah atas alam. Ayat tersebut mencerminkan keyakinan bahwa Allah adalah pemegang kendali untuk alam semesta. Dalam konteks investasi syariah, ini mengingatkan para investor untuk menjalankan investasi sesuai dengan aturan-aturan syariah
dan dalam kerangka yang mencerminkan keyakinan pada Allah sebagai pemegang kendali mutlak. Investasi harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang diberikan oleh Allah. Islam sangat menganjurkan investasi baik dari sudut non-ekonomi maupun dari sudut pandang ekonomi. Sebab dalam Islam kita diperintahkan untuk mengembangkan harta kekayaan, bukan menumpuk kekayaan. Mengembangkan harta kekayaan berarti memanfaatkan fazilah Allah, sedangkan menumpuk harta kekayaan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Di Indonesia, agar investasi sejalan dengan ajaran Islam, maka Dewan Syariah Nasional telah memberikan pedoman pelaksanaan investasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu 1. Aspek material atau finansial. Suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan investasi finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lain. Kedua, aspek kehalalan suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Oleh karenanya, cakupan terkait kehalalan investasi harus selalu dipertimbangkan. Aspek kesosialan dan lingkungan, bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang. Keempat, aspek pengharapan kepada ridho Allah merupakan suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah. Prinsip syariah diatur dan ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI, yaitu lembaga resmi secara hukum yang mengeluarkan fatwa atau aturan mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis. Investasi juga harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menghasilkan riba, tidak ada spekulasi, dan tidak mengandung unsur-unsur jual beli yang dilarang. Fatwa DSN-MUI nomor 80 DSN-MUI/3/2011 secara khusus mengatur bagaimana harusnya memilih investasi yang tidak dilarang oleh syariat dan mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam aktivitas investasi dan bisnis, yaitu 1. Maisir merupakan aktivitas yang mengandung unsur perjudian sehingga pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. 2. Gharar merupakan ketidakpastian dalam suatu akad atau kesepakatan mengenai kualitas atau kuantitas objek kesepakatan maupun terkait dengan penyerahannya. 3. Riba merupakan kelebihan atau selisih yang dibebankan atau dimasukkan dalam kegiatan pertukaran barang-barang al-amwal al-ribawiyah dan kelebihan yang diberikan atas pokok utang yang seharusnya dibayarkan. 4. Batil mencakup transaksi jual beli yang tidak selaras dengan rukun dan akadnya, ketentuan asal atau pokok dan sifatnya, atau tidak dianjurkan dalam aturan Islam. 5. Bai' ma'dum terdiri dari aktivitas jual beli barang yang belum didapatkan. 6. Ihtikar yaitu membeli barang yang diperlukan oleh masyarakat, barang pokok pada saat harga tinggi, kemudian menyimpannya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. 7. Tawdir merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain melalui ucapan maupun tindakan yang memiliki unsur kebohongan supaya termotivasi untuk melakukan transaksi. 8. Roba yaitu ketidakselarasan pada dua barang yang ditukarkan dalam suatu akad atau kesepakatan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas. 9. Talawul al-rukban merupakan bagian dari ron, di mana terdiri dari aktivitas jual beli atas suatu barang dengan harga jual jauh di bawah harga pasar, dikarenakan pihak penjual tidak mengetahui atau tidak memiliki informasi mengenai harga yang seharusnya. 10. Tadlis yaitu suatu upaya untuk menutupi kecacatan dari objek akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh penjual untuk menipu pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak ada kekurangan atau cacat. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor real maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha. Sehingga manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya
terlepas bakal untung atau rugi. Artinya, usaha apapun mengandung ketidakpastian untung atau rugi. Ketidakpastian dalam hal ini lazimnya dikenal dengan istilah war. Berkenaan dengan resiko, seorang investor akan dihadapkan dengan dua hal, yaitu keuntungan yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi. Tidak berbeda dengan konvensional, kaidah syariah tentang return dan risiko adalah al-ghunmu bil-ghurmi. Artinya, risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil, yakni risk goes along return. Dalam hal ini, jika seorang investor hanya mau untung tapi tak mau menanggung kerugian atau melemparkan tanggung jawab kerugian kepada pihak lain, maka bertentangan dengan prinsip umum al-ghunmu bil-ghurmi tersebut. Islam memandang risiko sebagai suatu sunnatullah atau hukum alam. Hal demikian, terdapat kaidah yang dalam fikih muamalah al-kharaj bi al-daman dan kaidah al-ghunmu bil-ghurmi yang artinya keuntungan akan berbanding lurus dengan tanggung jawab terhadap risiko atau kerugian. Dalam bahasa populernya, kaidah ini kurang lebih sama dengan high risk high return. Artinya, dalam pandangan Islam, modal yang kita tanamkan untuk investasi